Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miranti, NPM 20110100335, Prodi PAI semester 3, akan menampilkan video pembelajaran PAI MTS kelas 7 semester 1. Akan membahas pada bab sholat fardu 5 waktu dengan dosen pengampu Ibu Devi Sela Eka Selvia MPDI. Kompetensi dasar 1. Mengamalkan sholat fardu 5 waktu sebagai ajaran pokok Islam. 2. Menjalankan sikap tertib dan disiplin sebagai implementasi dari pengetahuan tentang sholat fardu 5 waktu. 3. Menganalisis ketentuan sholat fardu. 4. Menyimpulkan hasil analisis tentang tata cara sholat 5 waktu. Pengertian sholat. Sholat berasal dari bahasa Arab yang artinya doa. Menurut istilah, sholat adalah ibadah yang dimulai dengan bacaan takbiratul ihram dan diakhiri ucapan salam dengan syarat dan ketentuan tertentu. Berikut dalil perintah sholat. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya, sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nisa ayat 103. Sholat fardu dikelompokkan menjadi dua, yaitu fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain yaitu diwajibkan kepada individu. Yang termasuk dalam sholat ini adalah sholat 5 waktu dan juga sholat Jumat bagi laki-laki. Yang kedua, fardu kifayah, yaitu sholat yang diwajibkan atas seluruh umat muslim, namun akan gugur menjadi sunnah jika dilaksanakan oleh sebagian muslim lainnya. Contohnya yaitu sholat jenazah. Sholat 5 waktu memiliki ketentuan yang telah disepakati dalam syariat Islam yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, seperti berikut ini. Ketentuan yang pertama yaitu syarat sah sholat. Kita harus suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Badan, pakaian, dan juga tempat harus suci dari najis. Lalu menutup aurat, telah masuk waktu sholat, dan juga yang terakhir menghadap kiblat. Selanjutnya yaitu syarat wajib sholat. Yang pertama, tentunya harus beragama Islam. Yang kedua, baligh, yaitu minimal usia perempuan pada usia 9 tahun dan laki-laki minimal usia 12 tahun. Yang ketiga, berakal atau tidak dalam keadaan gila. Yang keempat, suci dari haid dan nifas. Dan yang kelima, telah sampai dakwah Islam kepadanya. Selanjutnya, rukun sholat. Rukun sholat ialah perkara dalam kegiatan ibadah yang tidak boleh ditinggalkan. Jika rukun sholat ditinggalkan, maka sholat fardunya dianggap tidak sah. Berikut ini yang termasuk ke dalam rukun sholat, yaitu yang pertama, niat. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga, takbiratul ihram dibarengi bacaan Allahu Akbar. Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah disertai basmalah. Yang kelima, rukuk dengan tumakninah. Yang keenam, iktidal dengan tumakninah. Yang ketujuh, sujud 2 kali setiap rakaat dengan tumakninah. Yang kedelapan, duduk antara 2 sujud dengan tumakninah. Yang kesembilan, duduk tasyahud akhir. Yang kesepuluh, membaca tasyahud akhir. Yang kesebelas, membaca sholawat Nabi. Yang kedua-belas, mengucap salam. Dan yang ke-13, tertib atau melaksanakan rukun sholat secara urutan. Sunnah dalam sholat dibagi menjadi 2. Yang pertama, sunnah aba'at, yaitu sunnah yang ketika ditinggalkan maka harus diganti dengan sujud syahwi. Yang kedua, sunnah hayat, yaitu sunnah yang apabila tidak dikerjakan maka tidak wajib menggantinya dengan sujud syahwi. Nah, yang dimaksud sujud syahwi adalah sujud yang dilakukan karena seseorang lupa dalam sholatnya, misalnya meninggalkan rokaat, kekurangan rokaat, atau kelebihan rokaat, atau bisa juga ragu-ragu dalam jumlah rokaat. Yang termasuk ke dalam sunnah aba'at, yang pertama, duduk tasyahud awal. Yang kedua, membaca tasyahud awal. Yang ketiga, tidak membaca sholawat Nabi pada tasyahud awal. Dan yang terakhir, membaca sholawat Nabi pada tasyahud akhir. Selanjutnya, sunnah hayat. Yang pertama, mengangkat kedua tangan pada saat takbiratul ihram. Yang kedua, meletakkan kedua tangan di dada,
telapak tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri. Yang ketiga, mengarahkan pandangan kedua mata ke arah sujud. Yang keempat, membaca doa iftitah. Yang kelima, diam sebentar sebelum membaca Al-Fatihah. Yang keenam, membaca ta'awudz. Dan yang ketujuh, mengeraskan bacaan Al-Fatihah pada sholat maghrib, isya, dan subuh. Setelah itu, membaca amin setelah membaca Al-Fatihah. Selanjutnya, membaca takbir setiap akan ruku. Selanjutnya, membaca tasbih ketika ruku dan sujud. Yang ke-11, mengangkat tangan ketika bangun dari ruku. Yang ke-12, berdoa ketika duduk di antara dua sujud. 13, duduk sejenak waktu bangun dari sujud. Yang ke-14, duduk iftirosh. 15, duduk tawaruk. 16, berdoa setelah membaca sholawat Nabi. Dan yang terakhir, mengucap salam sambil menoleh ke kiri. Berikut ini perkara-perkara yang membatalkan: berbicara dengan sengaja, 2. Melakukan aktivitas selain gerakan sholat, 3. Berhadas, 4. Adanya najis, 5. Terbukanya aurat, 6. Berubah niat, 7. Membelakangi kiblat, 8. Makan, 9. Minum, 10. Tertawa sampai terbahak-bahak, dan yang terakhir yaitu murtad. Hal-hal yang makruh hukumnya dalam sholat yaitu: yang pertama, memejamkan mata, 2. Tengok kanan kiri, 3. Menyandarkan siku pada saat sujud, 4. Menengadah ke langit, dan yang terakhir, melakukan hal-hal yang dapat mengurangi khusyuknya sholat. Apa saja ya hikmah menjalankan sholat? Nah, hikmah menjalankan sholat yang pertama, sholat dapat mencegah dari perbuatan buruk. Yang kedua, sholat merupakan penanda seseorang itu beragama Islam. Yang ketiga, sholat adalah tiang agama. Yang keempat, sholat dapat meninggikan derajat seseorang. 5. Sholat dapat melatih pribadi menjadi lebih disiplin. Sekian penyampaian materi dari saya. Syukran jazilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.